Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran, kita langkah-langkah baiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, siapkan posisi yang terbaik untuk menonton video ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kelas 11 I2 dan juga eh, tetap semangat karena semangat itu adalah buah dari kita bisa menghadapi segala rintangan dan juga menghadapi segala cobaan. Jangan patahkan semangat, tolong yang misalnya yang udah bosen sekolah, tingkatkan lagi karena ya perjuangan awal kalian masuk Manprokrata itu kan gak mudah gitu. Jadi ingat-ingat lagi bagaimana kalian memperjuangkan, mohon maaf, bagaimana kita memperjuangkan masuk pertama kali di sekolah. Jadi harus tetap rajin ya, tetap semangat, harus senyum dan juga bersyukur kepada Allah. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kelas 11 E2. Kompetisi dasarnya menghayati keberadaan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah yang selamat. Yang kedua, mengembangkan sikap kritis dan tanggung jawab sebagai implementasi karakteristik aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga, mengevaluasi karakteristik aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah dalam aliran kalam. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil penilaian terhadap karakteristik aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah dalam ilmu kalam. Nah, ini kasus pentingnya yaitu mengaku Imam Mahdi ya, kasus penyimpangan akal. Nah, karena memiliki kemiripan dari hadis Rasul. Jadi, udah baca-baca hadis si orang ini, oh mirip nih, misalnya 1, 2, 3 mah mirip. Ya, pokoknya mah berkulit sawo matang, terus pinter, dan juga dia mengaku sebagai Habib ya. Ngaku-ngaku Habib dan ngaku-ngaku Imam Mahdi, orang Banten kelahiran 98. Pokoknya itu kemiripan, tapi kan kata di hadisnya juga itu adalah orang Arab, orang asli Arab Imam Mahdi itu. Kenapa orang Indonesia itu ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi? Nah, jadi itu ya, tolong jangan namanya menyimpulkan kesamaan dalam sesuatu itu sebagai diri Anda sendiri gitu. Tidak boleh ya, diri kalian ya, mohon maaf, diri kalian sendiri. Ya, harus sesuai data gitu kalau misalnya kita mau mengungkapkan sebuah pendapat. Yang selanjutnya, hikmah meneladani aliran Asy'ariyah. Pertama, menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Maksudnya, jangan menggunakan ego atau emosi kita dalam memecahkan masalah. Karena kan banyak ya di kasus-kasus ya di jalanan lah contohnya, kesenggol dikit marah, terus saling pukul. Bukannya misalnya kenapa kesenggol, apakah ngantuk atau enggak hilang fokus atau bagaimana gitu. Coba jangan menggunakan emosi ya, jangan menggunakan ego. Yang kedua, berpendapat dengan keilmuan yang jelas. Contohnya yang tadi ya, udah membaca doang, tidak menafsirkan, mengaku-ngaku Imam Mahdi gitu. Jadi harus jelas bagaimana kita berpendapat. Jangan asal bunyi lah gitu ya. Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah yaitu pemahaman akidah yang dinisbatkan kepada Abdul Hasan al-Asy'ari. Nah, menolak pemikiran Mu'tazilah dan berpegang teguh kepada Al-Quran, Sunnah, dan hadis sahabat tabi'in, serta imam ahli hadis. Jadi Asy'ariyah itu mengacu ke semuanya. Al-Quran ada, Sunnah ada, dan hadis sahabat tabi'in juga ada. Dan Asy'ariyah ini tidak mau mengikuti pemikiran Mu'tazilah yang pokoknya berseberangan lah. Gitu. Yang selanjutnya tokoh Abu Ishaq Asy'ari, tokoh Asy'ariyah ini. Terus Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani,
Lalu Abu Ishaq al-Isfirayini, Al-Ghazali ya selanjutnya, dan yang terakhir Al-Imam Fakhrur Razi. Doktrin sifat-sifat Tuhan. Nah, sesuai dengan Al-Quran Qadim. Jadi sifat-sifat Tuhan itu bukan merupakan kalam, tapi kodim atau abadi. Jadi Al-Quran itu iya kalam sih, Al-Quran kalam, cuman bukan sebuah makhluk. Ya. Jadi Al-Quran itu abadi, yang ada di tangan Tuhan atau yang ada di kehendak Tuhan. Bukan misalnya merupakan makhluk hidup. Gitu. Nah ini ya yang selanjutnya Al-Quran bukan makhluk. Nah, berbeda dengan Mu'tazilah yang menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk menurut Asy'ariyah. Yang selanjutnya melihat Tuhan saat di akhirat. Jadi Asy'ariyah ini mempercayai bahwa orang yang masuk surga bisa melihat Tuhan saat di akhirat. Oke, yang selanjutnya perbuatan diciptakan oleh Tuhan. Perbuatan maksudnya diciptakan oleh Tuhan, ya kemaksiatan juga kan diciptakan oleh Tuhan, kata Asy'ariyah. Dan tergantung bagaimana manusia itu memilih antara perbuatan baik atau perbuatan buruk. Yang selanjutnya, keadilan Tuhan itu mutlak, jadi udah tercantum di Al-Quran dan juga hadis. Gak mungkin keadilan Tuhan itu berbeda dari kehendaknya, gitu, dari Al-Quran. Yang selanjutnya, Muslim yang berbuat dosa tidak kafir, melainkan tergantung kehendak Tuhan nantinya. Nah, nanti orang mukmin kan kalau misalnya berbuat baik ya masuk surga. Kalau misalnya orang mukmin yang dipercayai berbuat dosa ya masuk neraka. Tapi itu bagaimana atau tergantung syafaat dari Allah. Itu ya dari Asy'ariyah. Yang kedua aliran Maturidiyah. Nah, Maturidiyah ini bercorak rasional dan tradisional. Pendirinya Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Metode berpikirnya berpegang pada keputusan akal pikir dalam hal-hal yang tidak bertentangan dalam hukum syara. Jadi boleh menggunakan akal, namun akal itu lebih mulia. Akal itu tidak lebih mulia daripada wahyu. Jadi wahyu itu lebih mulia. Kalau misalnya akal tidak bisa mencapai wahyu, tidak menafsirkan wahyu, ya udah akal diturunkan dan wahyu tetap lebih tinggi. Beda ya sama yang aliran Mu'tazilah gitu, yang mengedepankan akal. Nah, selanjutnya doktrin akal dan wahyu banyak menggunakan akal. Jadi maksudnya untuk menafsir-nafsirkan ya akal di sini. Nah, yang selanjutnya perbuatan manusia ciptaan Allah mengharuskan manusia memiliki ikhtiar. Jadi perbuatan manusia itu ciptaan Allah dan manusia itu harus berikhtiar bagaimana memilih sebuah perbuatan. Yang selanjutnya kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi kekuasaan dan kehendak Tuhan itu udah ada tercantum di Al-Quran dan Allah itu gak mungkin kan misalnya tiba-tiba orang soleh diazab, enggak, tapi bagaimana lingkungan juga ya, dan juga sudah ada di Al-Quran. Jadi nggak mungkin Allah ingkar janji lah dalam Al-Qurannya. Yang selanjutnya sifat Tuhan tidak terpisah dari zatnya. Jadi Allah itu zat dan sifatnya itu bersatu gitu, tidak bisa terpisah. Berbeda dengan manusia ya, yang misalnya bentuk tubuhnya di sini, sifatnya juga bisa berbeda-beda. Bahkan orang mukmin bisa berbuat dosa seperti itu ya. Yang selanjutnya melihat Tuhan di akhirat nanti ya, sama ya seperti Asy'ariyah. Yang selanjutnya kalam Tuhan membedakan huruf dan nafsi. Maksudnya huruf ini adalah teks ya, kalam teks, dan nafsi itu adalah kalam bunyi. Yang selanjutnya perbuatan Tuhan terjadi karena kehendaknya tadi ya. Nah, yang selanjutnya pengutusan Rasul sebagai sumber informasi. Pengutusan Rasul itu bukan semena-mena untuk ya penciptaan aja gitu, tapi kan penyampaian wahyu juga, sumber informasi juga, dan juga pelurus bagi orang-orang yang sesat gitu. Yang selanjutnya pelaku dosa tidak kafir dan tidak kekal di neraka. Jadi orang mukmin itu kalau misalnya berbuat dosa ya bakal masuk neraka, cuma tidak kekal di neraka tapi bakal dimasukkan ke surga kalau misalnya dosanya habis. Yang selanjutnya iman bagaimana hati bukan lisan.
Jadi ya iman ada di hati, bukan di ucapan saja gitu. Oke, sekte dari Maturidiyah Samarkand cenderung ke arah pemikiran Mu'tazilah karena ya sedikit-sedikit lah mengarah ke Mu'tazilah. Yang selanjutnya itu sekte Bukhara. Abu Yus Muhammad Al-Bazawi ini imamnya dan lebih dekat ke pemikiran Asy'ariyah gitu. Jadi ada sekte-sektenya. Namun di sini Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak di Indonesia ya. Banyak digunakan di Indonesia, ya NU, Muhammadiyah dan segala macam. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk aliran yang rasional lah, masuk di akal gitu, mengedepankan wahyu daripada akal gitu. Terus juga mencakup hadis, bukan Quran saja tapi hadis dan juga riwayat-riwayat dari tabi'in. Begitu teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.